Shalom Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di Pemuritan Keluarga bersama dengan saya Eliazar Winarno yang akan melanjutkan pembahasan di bulan yang lalu. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang keluarga yang sehat dan pondasi yang kuat di dalam keluarga. Bapak Ibu, kita tahu bahwa keluarga adalah organisasi pertama kali yang dibentuk oleh Allah. Dan keluarga ini menjadi komunitas yang paling utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Keluarga juga menjadi tempat di mana kita dimiliki dan memiliki. Dan keluarga juga menjadi tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Dan keluarga juga yang paling tahu siapa kita dan apa adanya kita. Nah, namun di tengah perkembangan zaman yang semakin terbuka dan modern ini, ada banyak keluarga yang lebih percaya kepada orang lain dibandingkan dengan anggota keluarga kita sendiri. Ada begitu banyak anggota keluarga yang dia bisa curhat dengan orang lain, dia bisa menyampaikan unek-uneknya gitu ya kepada orang lain dibandingkan dengan keluarganya sendiri. Nah, pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena di dalam keluarga tidak ada pondasi yang kuat sehingga membuat keluarga itu menjadi tidak sehat. Nah, hari ini kita akan belajar setidaknya ada dua hal yang wajib ada di dalam keluarga agar keluarga itu bisa tetap sehat dan keluarga itu memiliki pondasi yang kuat. Apa itu? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, takut akan Tuhan itu apa? Apakah aku harus bersembunyi di satu tempat yang orang lain tidak tahu? Tidak. Tetapi takut akan Tuhan di sini adalah hidup menjauhi larangannya dan kembali hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, ini akan menjaga setiap keluarga demi keluarga untuk tidak lagi saling menyakiti. Tetapi sebaliknya, dengan kita hidup takut akan Tuhan, itu akan membahagiakan setiap anggota keluarga. Takut akan Tuhan adalah hal penting yang harus ditanamkan dalam keluarga. Nah, bila setiap anggota keluarga memiliki rasa takut akan Tuhan, maka mereka tidak akan menyakiti satu dengan yang lainnya. Nah, ketika masing-masing anggota keluarga, ada bapak, ibu, dan anak, mereka hidup dengan takut akan Tuhan, maka seorang suami yang takut akan Tuhan, dia tidak akan lagi berlaku kasar terhadap istrinya. Suami yang takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah tergoda lagi dengan wanita-wanita lain yang ada di luar sana. Seorang istri yang takut akan Tuhan, dia tidak akan lagi melawan suaminya. Seorang istri yang takut akan Tuhan, dia tidak akan main serong kepada pria lain ketika suaminya sedang bekerja. Dan ketika anak-anak, mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, maka mereka tidak akan lagi memberontak terhadap orang tua. Dan anak-anak yang takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan hal yang tidak benar di dalam pergaulan mereka di luar rumah mereka. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, setiap anggota keluarga yang takut akan Tuhan akan bisa menjaga diri mereka di tengah-tengah godaan dan tantangan dunia yang semakin menggila ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa hidup takut akan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana caranya supaya aku bisa hidup takut akan Tuhan, aku bisa hidup benar di hadapan Allah. Satu-satunya cara yang harus kita kerjakan dan kita lakukan agar kita bisa hidup takut akan Tuhan adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Mengapa kita tidak harus hidup di dalam doa, di dalam pujian, penyembahan, dan lain sebagainya? Mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Alasannya adalah karena firman Allah, Alkitab itu adalah
penjaga hidup kita. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ya, ayat 9 dan sampai yang ke-11, mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di sana dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan dirinya, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Allah itu penjaga hidup kita. Dan alasan yang kedua mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Karena firman Allah, karena Alkitab yang adalah wahyu Tuhan itu adalah penuntun hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Alkitab yang kita baca, kita renungkan dan kita lakukan itu, dia yang akan menuntun kehidupan setiap umat Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kita dan selalu mengingatkan kita untuk kita selalu ada di dalam kebenaran firman-Nya. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya? Alasan yang ketiga adalah karena firman Tuhan itu adalah senjata dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat cerita tentang Tuhan Yesus ketika dia dicobai, ya, ketika Yesus berpuasa, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian Yesus dicobai oleh iblis. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus katakan ada tertulis. Kata ada tertulis itu adalah firman Allah yang dipakai oleh Yesus sebagai senjata untuk mengalahkan, untuk melawan si iblis. Jadi Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ketika kita ingin hidup takut akan Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan alasan yang kedua, bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sehat dan memiliki pondasi yang kuat. Tadi yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan, dan yang kedua adalah memiliki kasih akan Tuhan. Nah, hal kedua yang perlu dan wajib ada di dalam setiap keluarga agar menjadi keluarga yang sehat dan bahagia adalah kasih akan Tuhan. Nah, orang dengan mudah mengatakan aku mengasihi kamu, aku mengasihi engkau, aku mengasihi si A, aku mengasihi si B dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya sekedar ucapan belaka. Tanpa adanya tindakan yang nyata, itu bukan kasih. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, kasih adalah dasar hubungan dalam sebuah keluarga. Keluarga yang dibangun ketika keluarga itu mendasarkan hubungan keluarganya berdasarkan pada kasih, maka keluarga itu akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika tidak ada kasih di dalam keluarga itu, maka yang terjadi adalah keributan, bahkan kehancuran dalam rumah tangga mereka. Nah, keluarga yang sehat dibangun di atas hubungan yang sehat. Dan hubungan yang sehat adalah hubungan yang didasari atau dilandaskan oleh kasih kepada Kristus. Efesus pasal yang kelima ayat 22 dan sampai 33 ya, di sana mengatakan bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup sebuah keluarga. Kasih itu terwujud dalam tindakan, yaitu ketika istri tunduk kepada suami, ketika suami mengasihi istri, ketika anak-anak taat kepada orang tua dan orang tua mengasihi anak-anak. Efesus 5 ayat 22 mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Dan bagi anak-anak dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi kasih itu menjadi dasar di dalam sebuah keluarga. Seorang istri dia harus tunduk kepada suami. Seorang suami dia harus bisa mengasihi istrinya. Dan seorang anak dia harus menjadi anak-anak yang taat pada orang tua. Nah, di dalam menerapkan kasih pada keluarga, hal pertama yang perlu dimiliki adalah bahwa setiap anggota keluarga harus terlebih dahulu memiliki kasih terhadap Tuhan. Jika masing-masing anggota keluarga tidak memiliki kasih terhadap Tuhan, maka di dalam keluarga itu tidak bisa menerapkan kasih dengan anggota keluarga yang lainnya. Harus memiliki kasih terhadap Tuhan.
Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, omong kosong ketika kita mengatakan bahwa aku mengasihi si A, aku mengasihi si B. Kemudian kita sendiri tidak bisa mengasihi keluarga. Kita sendiri menjadi tidak menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita menjadi batu sandungan bagi keluarga kita. Maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika masing-masing keluarga, masing-masing anggota keluarga mendasari hidupnya dengan memiliki kasih terhadap Tuhan, masing-masing keluarga bisa menerapkan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka di dalam keluarga itu, maka keluarga itu akan bisa menjadi berkat bagi banyak keluarga. Mari kita mau bersama-sama menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bisa memberkati banyak orang dengan menerapkan hukum kasih di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, dua hal yang bisa membawa keluarga kita menjadi keluarga yang sehat dan memiliki pondasi yang kuat. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, yaitu dengan hidup melakukan kehidupan dengan mendasarkan pada kebenaran firman-Nya. Dan yang kedua adalah memiliki kasih akan Tuhan. Kenapa? Karena kasih akan Tuhan itu menjadi dasar di dalam sebuah keluarga. Jika kita bisa menjalankan dua hal ini dalam kehidupan keluarga kita, saya percaya keluarga yang ada, keluarga yang dipercayakan kepada kita akan menjadi keluarga yang sehat dan memiliki pondasi yang kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.